Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D Pengantar Hukum Indonesia hendak mempresentasikan asas-asas perundang-undangan. Pengertian asas-asas perundang-undangan. Asas di dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah prinsipal, sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas dapat berarti hukum dasar atau fundamental, yakni sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Selain itu, asas juga diartikan sebagai dasar cita-cita. Asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat, atau bertindak. Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Pembahasan asas peraturan perundang-undangan berkaitan dengan erat dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang cenderung menganut pada civil law sebagai akibat dari sikap represif penjajahan negara Belanda yang notabene menganut civil law. Asas-asas menurut para ahli. Yang pertama ada De Lianggi, suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan. Kemudian yang kedua ada Sacipto Raharjo, asas hukum merupakan jantung ilmu hukum, menyebutkan demikian karena pertama, ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Kemudian yang ketiga ada Belfroid, asas umum hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Dan yang keempat ada dari Van Eyck-Mahomes, asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Fungsi dan macam-macam asas. Fungsi asas hukum terbagi atas dua fungsi, yaitu 1. Fungsi asas hukum dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim. Ini merupakan fungsi yang bersifat mengesahkan serta mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak. 2. Fungsi asas hukum dalam ilmu hukum bersifat mengatur dalam eksplikatif atau menjelaskan. Tujuannya ialah normatif sifatnya dan tidak termasuk hukum posesif. Sifat instrumental asas hukum yaitu bahwa asas hukum mengakui adanya kemungkinan-kemungkinan yang berarti memungkinkan adanya penyimpangan sehingga membuat sistem hukum itu tidak terlalu ketat. Macam-macam asas dibagi menjadi dua, yaitu 1. Asas hukum umum berhubungan dengan seluruh bidang hukum, seperti asas restitution in integer, lex posteriori, derajat lega priori, asas yang diartikan bahwa apa yang lahirnya tampak benar, maka untuk sementara harus juga dianggap demikian sampai diputus lain oleh pengadilan. 2. Asas hukum khusus berfungsi dalam bidang yang lebih sempit, seperti dalam bidang hukum perdata, pidana, internasional, dan sebagainya. Asas ini sering penjabaran dari asas hukum, asas seperti pasal 1977 BW, dan juga asas praduga tak bersalah. Alasan adanya norma untuk hukum. Pada umumnya, norma hukum berisi pertama suruhan verbot, yaitu berisi apa yang harus dilakukan oleh manusia berupa suatu perintah untuk melakukan sesuatu. Kedua, larangan verbot, yaitu berisi apa yang tidak boleh dilakukan, dan ketiga, kebolehan mogen berisi apa yang dibolehkan, artinya tidak dilarang dan tidak disuruh. Perkembangan teori hukum. Perkembangan teori hukum dalam ilmu hukum tidak lepas dari mencari makna sejati dari keadilan yang sampai saat ini tidak pernah selesai untuk diperbincangkan dan diperdebatkan. Keberadaan keadilan sebagai tujuan utama adanya hukum diharapkan menjadi cita-cita luhur dari perkembangan ilmu hukum itu sendiri, yaitu dalam mencari format ideal dari suatu sistem hukum terbaik bagi masyarakatnya. Teori dan asas hukum dapat dikatakan sebagai landasan berbijak dan tolak ukur apakah suatu materi muatan peraturan perundang-undangan telah mampu membawa tujuan keadilan di dalamnya. Pemanfaatan teori hukum dalam pembentukan peraturan perundangan. Yang pertama,
teori utilitarianisme Jeremy Bentham bahwa manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Seorang bernilai penuh, forwarding, tidak seorang pun bernilai lebih. Everybody to count for one, nobody for more than one. Teori ini memiliki semboyan the greatest happiness for the greatest number. Yang kedua, teori Sociological Jurisprudensi Eugen Ehrlich. Teori yang mempelajari pengaruh hukum terhadap masyarakat. Yang ketiga, teori pragmatik legal realist Rescue Pound. Peran hukum untuk memimpin perubahan kehidupan masyarakat dengan cara memperlancar pergaulan, perdamaian, ketertiban, dan keadilan bagi masyarakat dengan tujuan perubahan tradisional ke modern. Teori hukum pembangunan oleh Mokhtar Kusumaatmadja. Hukum yang dibuat harus sesuai dan harus memperhatikan kesadaran hukum masyarakat agar dapat berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat dengan legalisasi dari kekuasaan negara. Teori pengayoman dari Suharjo. Tujuannya hukum untuk mengayomi manusia secara aktif dan pasif. Maksudnya aktif dan pasif. Aktif menciptakan kondisi masyarakat yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar. Pasif menghindari tindakan sewenang-wenang. Teori perubahan sosial atau social change theory. Bekerjanya hukum berlaku secara efektif akan menimbulkan perubahan yang mendorong perubahan, kontak budaya dengan negara lain, sistem pendidikan yang maju, toleransi, stratifikasi terbuka, penduduk yang heterogen. Pemanfaatan asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, asas Pancasila. Dalam bidang hukum, Pancasila merupakan sumber hukum material, sehingga setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Pokok-pokok pikiran yang merupakan pandangan hidup bangsa adalah: pokok pikiran pertama, negara. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pokok pikiran ketiga adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Pokok pikiran keempat, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang adil dan beradab. Asas pembagian kekuasaan dalam check and balance. Pembagian kekuasaan berbeda dari pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, seperti dikemukakan John Locke, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Montesquieu mengemukakan bahwa setiap negara terdapat 3 jenis kekuasaan dengan istilah trias politika, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Fungsi pembagian kekuasaan berarti bahwa kedudukan itu dibagi-bagi, tidak dipisahkan, yang memungkinkan fiksi hukum dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Adanya kerjasama antara bagian-bagian itu, check and balance. Tujuan pemisahan kekuasaan agar tindakan sewenang-wenang dapat dihindari serta kebebasan dan hak-hak rakyat dapat terjamin. Undang-Undang 1945 membagi kekuasaan dengan membentuk lembaga-lembaga kenegaraan berkedudukan sederajat serta fungsi dan wewenangnya semasing-masing, yaitu DPR, MPR, DPD, BPK, Presiden dan Wakil Presiden, MA, KY, dan lembaga-lembaga lainnya yang diatur dalam Undang-Undang 1945. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 tidak menganut pemisahan kekuasaan negara, akan tetapi membagi kekuasaan negara dalam lembaga-lembaga dan mengatur hubungan timbal balik antar lembaga tersebut. Di sisi lain, Purnandi Purbakaraka dan Prof. Suharjono Swekanto memperkenalkan asas hukum dalam perundang-undangan sebagai berikut. Pertama,
pertama, tidak berlaku surut atau non-retroaktif. Kedua, dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi pula, atau sistem hierarki. Ketiga, bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum atau lex specialis derogat lex generalis. Keempat, peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan yang berlaku terlebih dahulu atau lex posteriori derogat lex superiori. Kelima, tidak dapat diganggu-gugat. Keenam, sebagai sarana memaksimalkan mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat atau individu melalui pembaruan atau pelestarian. Asas welfare state. Asas-asas peraturan perundang-undangan harus mengedepankan minimal 4 asas-asas di atas. Keberadaan asas tidak berlaku surut atau non-retroaktif, yaitu menjamin kepastian hukum di masyarakat mengenai berlakunya suatu hukum. Asas hierarki menegaskan bahwa dalam tata urutan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya. Asas lex posteriori derogat lex superiori menegaskan asas hierarki dalam sistem peraturan perundang-undangan adalah suatu sistem yang bersifat sistematis menuju terciptanya sistem hukum yang berkeadilan. Asas lex specialis derogat lex generalis menegaskan bahwa hukum dibuat untuk menciptakan keadilan. Asas menurut para tokoh dikemukakan oleh Elsie van der Vliesde tentang asas-asas hukum pembentukan perundang-undangan, yaitu asas formal yang mencakup asas tujuan yang jelas, asas organ atau lembaga yang tepat, asas perlu pengaturan, asas dapat dilaksanakan, dan asas konsensus. Asas material mencakup asas terminologi dan sistematika yang benar, asas dapat dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, dan asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual. Dikemukakan oleh A. Hamid S. Atamimi mengatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia patut mengikuti pedoman oleh Cita Negara Hukum yaitu Pancasila. Maka pembagian asas sebagai berikut. Asas-asas formal. 1. Asas tujuan yang jelas. 2. Asas perlunya pengaturan. 3. Asas-asas organ atau lembaga yang tepat. 4. Asas materi muatan yang tepat. 5. Asas dapat dilaksanakan. 6. Asas dapat dikenali. 2. Asas-asas material. 1. Asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara. 2. Asas sesuai dengan hukum dasar negara. 3. Asas sesuai dengan prinsip negara berdasarkan hukum. 4. Asas sesuai dengan prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi. Penjelasan peraturan perundang-undangan yang didedukasi dari para ahli yaitu: yang pertama, asas-asas hukum umum. A. Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut atau non-retroaktif, yaitu dibuat hanya berlaku pada peristiwa hukum yang terjadi setelah peraturan itu lahir. B. Asas kepatuhan pada hierarki, yaitu peraturan perundang-undangan di jenjang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan jenjang lebih tinggi. C. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan yang bersifat umum. D. Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan yang berlaku terdahulu. 2. Asas material atau prinsip-prinsip substansi. Prinsip-prinsip sebagai acuan materi muatan peraturan perundang-undang adalah: A. Nilai-nilai HAM dan keadilan gender tercantum dalam konstitusi. B. Jaminan integritas hukum nasional. Dan C. Peran negara versus masyarakat dalam negara demokrasi. Ketiga prinsip dasar itu jika lebih diperinci sebagai berikut: 1. Pengayoman perlindungan dalam menciptakan ketentraman masyarakat. 2. Kemanusiaan, perlindungan dan penghormatan HAM serta harkat dan martabat. 3. Kebangsaan mencerminkan watak bangsa Indonesia. 4. Bhinneka Tunggal Ika memperhatikan keagamaan. 5. Keadilan, misi keadilan. 6.
kesamaan kedudukan, memberi akses dan kedudukan sama di hadapan hukum. 7. Ketertiban dan kepastian hukum. 8. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 9. Keadilan dan kesetaraan gender. 10. Anti-diskriminasi. 11. Kejelasan tujuan. 12. Ketepatan kelembagaan pembentuk. 13. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan. 14. Dapat dilaksanakan. 15. Kedayagunaan dan kehasilgunaan. 16. Kejelasan rumusan. 17. Rumusan yang komprehensif. 18. Universal dan visioner. 19. Fair trial atau peradilan yang fair dan adil. Dan yang terakhir, membuka kemungkinan koreksi dan evaluasi. Amiruddin Syarif menyebut 3 kategori landasan. 1. Landasan filosofis, norma yang diadopsi menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan. 2. Landasan sosiologis, rumusan norma hukum mencerminkan kenyataan, keyakinan umum atau kesadaran hukum. 3. Landasan yuridis, norma yang tertuang merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang derajat hierarki lebih tinggi. Landasan yuridis dibagi menjadi 2. Landasan yuridis formal, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang memberi kewenangan kepada organ pembentuknya. Landasan yuridis material, yaitu ketentuan hukum tentang masalah atau materi yang harus diatur dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang juga mengamanahkan bahwa dalam perumusan peraturan perundang-undangan tidak menutup kemungkinan untuk memperhatikan asas-asas lain yang sesuai dan relevan dengan bidang hukum yang bersangkutan. Dalam hal ini, hendaknya materi muatan peraturan perundang-undangan tidak hanya meletakkan asas-asas di atas sebagai suatu formalitas, tetapi juga terimplementasi dalam pelaksanaannya pada setiap lapisan masyarakat. Sehingga ada beberapa unsur yang harus terkandung, yaitu 1. Bahwa pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang mencerminkan keadilan bagi semua individu. Yang kedua, bahwa pembentuk undang-undang dianjurkan agar memperhatikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, hendaknya hukum mampu menjadikan perubahan menuju masa depan. Yang keempat, hendaknya hukum harus sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Yang terakhir, hendaknya materi muatan peraturan perundang-undangan memahami hakikat dan tujuan hukum. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.